Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di dalam kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video debat antara Pendeta Henry Tan dan juga Pendeta Budi Asali. Dan ada Pendeta Esra Soru yang hadir untuk menyaksikan debat tersebut. Nah, teman-teman, ada yang menarik. Ketika debat, Pendeta Henry Tan mengatakan, kalau kita mau debat, semua data yang kita sampaikan harus ada di Alkitab. Kalau tidak, itu berarti tidak benar. Tapi setelah dalam perjalanan debat tersebut, justru dialah yang mengutip dan membawa bahasa lain untuk dimasukkan ke dalam Alkitab untuk memahami siapa Allah yang ada dalam kekristenan. Seperti apa cuplikan videonya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Alkitab. Kalau narasi tidak Alkitabiah, mohon maaf. Apapun cerita Anda bercerita, ada ayatnya nggak? Kalau tidak ada percuma Pak, mending kita bicara Yesus main layang-layang atau main kelereng. Ya, Yesus kan remaja, pasti main becek-becekan, main layang-layang, main kelereng. Ayo kita debat seharian, nggak pakai ayat. Yang benar Pak, pada mulanya firman Theos pahami dengan arkantos. Bapak-bapak yang di Tritunggal, kalau membaca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, bahasa Yunaninya Theos toh. Pahami Theos itu arkantos, Tuhan baru benar. Pada mulanya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah, Tuhan dan Allah adalah Tuhan adalah Allah. Wes itu benar sampai akhir Alkitab benar. Tapi begitu Anda memahami pada mulanya firman Theos, Theos ini pikirannya Allah. Theos ini apalagi apapun lah ya. Nabrak ayat Alkitab 2000 tahun nggak paham ini orang Tritunggal itu Yohanes 1 ayat 1. Ya, sekali lagi saya katakan, begitu Bapak baca Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya firman Anda kalau baca Yunani kan Theos. Pahami Theos itu arkantos, artinya Tuhan. Arkantos. Lalu tadi dikatakan arkantos dalam Yohanes 1 ayat 1. Itu Alkitab apa yang dipakai? Kok bisa Yohanes 1 ayat 1 arkantos itu tidak pernah ada ya, dan diartikan sebagai Tuhan? Pak, kenapa arkantos? Bahasa Yunaninya Tuhan itu arkantos, Pak. Kalau Allah itu Theos. Ya, Bapak klik di Google dah, ya. Tuhan itu arkantos, Allah itu Theos. Ya, pada mulanya firman pahami sebagai arkantos. Pada mulanya firman bersama-sama Theos, Allah itu Theos. Masalahnya kan Tritunggal selalu mengatakan pada mulanya Theos, Theos bersama apa Allah? Theos lagi. Ada Theos 1, Theos 2. Setan 1, setan 2. Seperti itukah? Arkantos itu Tuhan. Ketika Bapak memahami bahwa pada mulanya adalah Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan adalah Allah, very clear. Seluruh Alkitab tidak ada yang nabrak. Saya memakai arkantos supaya aku itu ingin saudara-saudaraku dari Tritunggal itu mosok Yohanes 1 ayat 1 2000 tahun gak clear sih Pak. Oke, saya tunjukkan Yohanes 1 ayat 1 di dalam bahasa Yunani. Tolong ditampilkan Pak Hendy, Pak, tolong lihat di belakang dan tunjukkan kata arkantosnya di mana. Saya itu mengedukasi Bapak, pahamilah firman itu sebagai arkantos. Di situ tidak ada arkantos. Pahamilah firman itu sebagai Tuhan. Nah itu clear. Aku nggak ngomong di situ ada Tuhan. Saya itu ingin mengedukasi Bapak. Kalau pada mulanya adalah Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah, Tuhan adalah Allah. Clear. Nah Tuhan itu bahasa itu apa? Arkantos. Aku tidak mengatakan di situ ada arkantos. Tidak. Arkontas ya? Sorry Pak. Sorry Pak, arkontas ya Pak yang benar ya. Sorry Pak. Ya, benar Bapak benar. Arkontas mungkin yang benar ya. Tuhan itu bahasa Yunaninya arkontas itu Bapak pinter itu. Mudah-mudahan segera ya Pak. Tobat Pak. Terima Yesus Kristus, the only one Lord and God. Selamat Pak, dijamin selamat masuk surga. Jaminanmu tuh Pak. Arkontas atau arkantos itu tadi itu ada di ayat mana dan dengan otoritas apa
saudara mengubah kata theos atau theon di sini ini menjadi arkontos atau arkantos itu? Silakan. Aduh, Baik, silakan Pak. aku nggak mau jawab. Saya orang ngerti juga, Pak. Pak, aku ini mengedukasi Pak, tolong pahami theos atau theon itu sebagai arkantos. Aku tidak merubah itu. Aku meminta Bapak memahami itu supaya Bapak jadi clear pada mulanya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah. Ise orang ngerti juga. Saya enggak mau tahu, karena pertanyaan tadi saya tidak dijawab. Saya tanya arkantos atau arkontos itu ada di Alkitab bagian mana, ayat mana? Silakan. Nah, gimana Pak Hendri? Lalu aku habis, Bapak boleh jawab. Ya, silakan dihabiskan aja Pak. Itu masih Hanya ada. jawab ayatnya di mana, kalau mau 2 menit tidak cukup. Silakan Pak. Pusing. Piye ya, Pak? Isi ra paham juga. Ya. Ya. Aku meminta untuk memahami firman itu sebagai Tuhan. Lalu ditakok ke ayatnya yang ngendi? Ya. Ya. Firman yang sama ada di Wahyu 19 ayat 13. Ya. Podo Pak, hurufnya podo sama. Di Wahyu 19 ayat 13 ditulis namanya ialah firman Allah, persis sama. F-nya juga huruf besar, Allah-nya juga huruf besar. Persis sama dengan firman Yohanes 1 ayat 1. Lah nek firman itu punya nama, maka Yohanes 1 ayat 1 firman juga punya nama. Siapa dia? Yesus. Lah Yesus jadi apa? Firman itu jadi Tuhan. Clear tuh? Maka namanya adalah Tuhan Allah. Yesus Kristus. Clear. Terus aku mau ngomong apa? Terakhir, Pak Pendeta Esra Soro. Ya. Mohon pertanyaannya singkat Pak, supaya bisa selesai sebelum jam 12 nih Pak. Karena waktu check out hotel jam 12. Ini untuk Pak Tandianta. Saya penasaran dengan arkontas tadi. Kata itu tuh Bapak ambil dari kata Yunani yang ada di Alkitab atau yang nggak ada di Alkitab? Kalau ada di Alkitab, tadi Bapak belum jawab di ayat mana. Itu. Jadi yang saya tanya ayat mana? Mestinya dijawab di mana ayat itu. Baik, silakan Pak Hendri Tan dijawab. Ya Pak, klik Google aja Pak. Tuhan itu bahasa itunya arkontas. Kalau Google saya lihat, maksudnya ayatnya itu dari Alkitab. Tidak perlu. Saya hanya ingin meyakinkan ke Bapak bahwa firman yang dimaksud adalah Tuhan. Supaya nggak tahu. Kalau itu mungkin namanya Theon ya Pak, apa? Atau Theos, nggak tahu. Saya hanya mengetik di Google. Saya ingin mengatakan firman itu tolong pahami sebagai Tuhan. Saya nggak tanya Pak, yang saya tanya ayat kalau memang nggak ada ya sudah. Iya sudah, itu tidak ada. Itu Jadi arkontas atau arkantos itu adalah karangan dari Pendeta Henry Tan ya. Jadi apa yang dikatakan di awal, kalau setiap data yang Anda sampaikan tidak ada dalam Alkitab, itu tidak ada guna. Jadi dia sendiri yang memasukkan sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, kata arkantos, arkontas untuk menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Aneh kan? Dia panik karena memang tidak bisa menjawab, ya karena doktrin Allah Trinitas dia tidak bisa bantah. Ya, jadi apa yang diajarkan di dalam Alkitab jelas itu memperlihatkan ada formasi atau ajaran mengenai doktrin Trinitas. Jadi jelas kami percaya kepada Allah Trinitas yang dinyatakan dalam Alkitab dan itu clear, final, dan tidak ada yang lain. Jadi Sabellianisme adalah ajaran yang salah, yang sesat, seperti yang dipercayai oleh Pendeta Henry Tan ini. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada Anda. Tetap setia ikut Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Shalom.